Pada seminar ini dibatasi pada permasalahan mengenai kualitas air tanah untuk mengetahui unsur kimia Hadir Pak. berupa Na, Ca, dan D. Saya langsung Pak. ya langsung, masa mau nonton PSS dulu. Peta lokasi pengamatan dan pengambilan sampel. Apa alasan saudara yang satu sampelnya itu diambil di sumur galian yang biasa, yang satu di sumur yang suntik? Hadir Pak. Kemudian dilakukan pengujian di laboratorium Bisa lebih dari 24 jam, maka menyebabkan terbentuknya wilayah jenuh di bawah permukaan tanah yang kemudian hasilnya kurang maksimal. didapatkan hasil kalsium atau Ca-nya 36,03 Saya kurang setuju. dengan rumus di bawah ini. Terima kasih. Ya, sedikit tapi beruntun ya. Mbak Anit silakan ditanggapi dan dijawab pertanyaan dari Mbak. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Alvina sudah merevisi draft saya dan terima kasih juga untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Alvina. Untuk yang pertanyaan yang pertama, itu tadi penentuan sumur untuk pengambilan sampel ya, apakah ada parameter lain? Sebenarnya tidak ada, cuman saya itu sengaja mengambilnya yang satu di, mungkin ini nanti pertanyaannya berkaitan sama pertanyaan yang nomor 3 ya kalau nggak salah tadi, apa, yang satu sumurnya litologi itu, yang satunya lagi di endapan campuran. Nah, itu alasan saya mengambil sumur itu untuk sengaja di beda litologi untuk melihat apakah di dua tempat itu ada perbedaan, entah itu dari ketiga unsur yang diuji, seperti itu. Dan untuk alasan mengambil sampel yang satu sumur tembak, yang satu sumur gali itu sebenarnya tidak ada alasan khusus, itu hanya karena kebetulan sumur tembak yang berada di lokasi pengambilan sampel kedua itu di wilayah sana kebetulan kata warganya udah jarang atau udah hampir nggak ada yang pakai sumur yang gali, adanya tinggal sumur tembak itu, begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, apa ada cara khusus yang dilakukan jika ingin menyimpan air lebih dari 24 jam? Setahu saya untuk penyimpanan sampel lebih dari 24 jam itu bisa dilakukan dengan memasukkan sampel ke dalam ruang pendingin atau penyimpanannya itu di bawah suhu ruangan untuk menjaga si unsur-unsur yang ada dalam air tersebut. Mungkin gitu aja Mbak Alvina, apa sudah terjawab? Baik, terima kasih sudah terjawab mungkin. Pak, kalau saya nanya lagi boleh nggak? Boleh, kan cuman sedikit toh, nggak apa-apa. Oh iya. Apa-apa. Mungkin satu pertanyaan lagi ya terkait peta geomorfo. Kenapa saudara mengambil batas satuan geomorfiknya vulkanik terdenudasi? Kenapa bukan denudasional? Atau dataran denudasional? Mungkin itu. Baik, untuk pertanyaan tambahannya, kenapa saya mengambilnya subsatuan vulkanik terdenudasi, itu karena di daerah penelitian saya litologinya masih berupa produk dari vulkanik, yaitu berupa tuff. Sedangkan daerah tersebut itu juga perbukitannya sudah nggak terlalu tinggi atau sudah mulai terkikis, yang dimana berarti adanya proses denudasional, entah itu pelapukan atau erosi dan lain-lainnya. Itu kenapa saya mengambilnya subsatuan vulkanik terdenudasi gitu. Gitu, Mbak. Iya, Pak. Gitu. Ada lagi Mbak Vina? Iya, Pak. Sudah Pak, cukup Pak. Cukup. Kalau kebanyakan nanti tidak kelamaan. Kelamaan. Ya. Jadi yang ditanyakan tentang sampel, kemudian ada caranya
sana gitu ya, dan ya, tentang geofisik. Ya memang yang pertanyaan berapa tadi? 5 ya. 1 sampai 3 itu sama tentang sampling sebenarnya. Kenapa ngambil histologi, apakah ada jarak atau gimana. Sebenarnya kan itu tergantung dari tujuannya. Karena ini samplingnya model yang bukan penggunaan untuk dipetakan ya. Hanya sampel berdasarkan beda pensiri, jadi bisa saja kebetulan memang ada beda litologi, terus kemudian ya jaraknya segitu, yang memungkinkan sumurnya diambil juga segitu, mungkin kayak gitu. Terus kemudian kalau dasarnya apa, kalau melihat dari tujuan sampelnya di sini kan memang tujuannya hanya ngambil kualitas air, jadi tidak untuk dibuat zona kayak tadi di Ellen ya, misalnya Ellen tadi. Jadi yang penting di situ sudah ada beda lingkungannya, entah itu morfologinya, entah itu litologinya, itu sudah bisa. Nanti di metodenya memang tidak ada jarak tertentu atau batasan yang mengharuskan sekian puluh meter misalnya, atau sekian itu, tapi yang jelas di sini sudah ada beda tujuan. Kalau masukkan ke sini berposisi tujuannya sudah mengambil berdasarkan perbedaan karakter, entah itu karakternya dari geomorfologi, dari histologi, dari mungkin dari sisi yang lain. Misalnya kalau mulai mungkin bisa mengambil berdasarkan tutupan lahan juga bisa, atau mungkin spesifik kemiringan lereng juga bisa, yang satu datar, yang satu bukit. Kebetulan kalau yang bukit litologinya beda kan juga bisa. Jadi itu kira-kira samplingnya. Sama tadi 24 jam, kalau lebih dari itu gimana? Ya memang ada caranya untuk ngambil dari 24 jam. Selain didinginkan, ada yang ditambahkan zat tertentu tergantung sampelnya, Mbak Gina sebenarnya. Parameternya yang mau diuji apa. Kalau besi itu ditambahkan zat tertentu, botolnya khusus. Kalau koli pun juga sama perlakuannya, ya nanti lebih dari 24 jam masih layak untuk diujikan. Kalau yang lain, yang penting botol sampelnya terlindungi dari sinar matahari, itu yang utama dulu. Kalau botolnya misalnya bekas dari air botol mineral, ya ditutup dulu pakai lakban atau pakai isolasi yang tidak tembus atas sinar matahari. Ya mungkin itu sedikit tambahan dari pembahas 1. Kemudian pembahas 2, Mas Zulfikar. Silakan Mas Zulfikar. Terima kasih Pak Septian dan Bu Desi. Sebelumnya selamat pada Anit sudah menyelesaikan seminar dengan cukup baik. Untuk koreksi dari saya, untuk dari draft sendiri, mungkin ada beberapa yang tadi sudah dijelaskan sama Vina, tapi yang saya soroti di sini mungkin nanti untuk di bagian intisari itu untuk kata kuncinya diperbaiki lagi, karena setahu saya kata kunci itu mengacu pada kata-kata yang penting aja, jadi bukan yang lebih dari 3 kata atau kalimat gitu. Terus kemudian ada beberapa kata yang typo, contohnya itu jirigen, tapi ada di salah satu halaman tadi ditulisnya dirigen, bukan jirigen. Dan untuk koreksi petanya, mungkin untuk di peta geomorfologi, khususnya di bagian legenda itu yang memuat satuan geomorfik, dicantumkan sumbernya itu menurut siapa. Misalkan ada Anit mengacu pada Van Zuidam atau Verstappen untuk petanya. Dan untuk pertanyaannya, yang pertama,
kenapa Saudara Anit memilih metode SARS dibandingkan dengan metode yang lain? Apakah ada keunggulan daripada metode yang lainnya? Kemudian yang kedua, kalau nggak salah saya dengar tadi, itu untuk metode SARS kan ada beberapa parameter yang diuji, ada CA, NA, sama NG. Nah itu di antara ketiga parameter itu yang paling berkaitan atau yang dia memiliki pengaruh utama dalam segi kualitas air itu apa? Apakah CA, NA, atau NG? Kemudian yang terakhir, mungkin bisa tolong dijelaskan apakah ada pengaruh dari litologi yang Saudara Anit tadi jumpai di lapangan terhadap kualitas air sendiri untuk perkebunan. Mungkin itu aja sedikit saran dan pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke Pak Septian. Ya, terima kasih Mas. Dulu Fika, silakan Pak. Terima kasih Pak. Langsung. Oke, terima kasih kepada Mas Zul atas revisi dan pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa ada alasan tertentu dari saya untuk memilih metode SAR? Apakah dari metode SAR sendiri itu ada keunggulan tersendiri? Alasan saya mengambil metode SAR ini karena nilai NA yang ada di dalam parameter SAR itu menjadi salah satu aspek yang penting untuk persawahan, karena si nilai NA ini nanti dia yang akan bereaksi langsung dengan tanah, jadi dia yang mengacu untuk pada kesuburan tanah sendiri. Untuk pertanyaan yang kedua, dalam metode SAR itu ada beberapa parameter mana yang paling menjadi penentu utama untuk kualitas airnya. Sebenarnya yang paling diperhatikan itu adalah kalau dari airnya itu nilai semuanya itu penting, terutama nilai NA dan CA-nya. Karena kalau nilai NA-nya tadi kan yang saya katakan dari pertanyaan yang pertama itu karena dia yang bereaksi langsung dengan tanah, jadi terus untuk yang nilai CA-nya sendiri itu dia berperan sebagai untuk tumbuh akar tanamannya, jadi keduanya itu penting. Untuk yang pertanyaan ketiga, apa ada pengaruh litologi dari kualitas air tanah? Yang saya dapatkan itu dari kedua sampel yang terdapat perbedaan paling menonjol itu ada di nilai CA, di mana yang nilai CA di pengambilan sampel yang pertama itu dia lebih tinggi dari nilai CA yang di pengambilan sampel kedua. Mungkin itu karena pengaruh dari litologinya, karena litologi yang saya dapatkan itu adalah tuh di mana salah satu komposisi tip itu ada CaO, yang artinya CA-nya sudah teroksidasi begitu. Jadi mungkin ada pengaruhnya. Jadi di sampel pertama itu dia nilai CA-nya lebih tinggi daripada di sampel yang kedua, gitu, Mas Zul. Oke. Sedikit ini Mbak, yang nomor 2, karena dia ada yang paling berpengaruh itu CA ya. CA sama NA sama. CA. Nah itu MG-nya itu dia berlaku sebagai apa? Jadi MG-nya itu untuk pembagiannya aja. Jadi kan kalau dilihat dari rumus si SAR ini, dia kan nilai NA dibagi sama setengah akar dari setengah penjumlahan CA sama MG. Untuk salah satu parameter. Oke, baik. Terima kasih ya, Nit, atas penjelasannya. Cukup Mas Zul? Cukup Pak. Cukup. Ya, oke, ini tentang parameter ya tadi pertanyaannya, sama hasil dari dia apakah berpengaruh dari litologi atau tidak. Jadi memang untuk SAR ini kan ada NaCa MG ya, kalau tadi
tanyakan yang terakhir itu apa, kan sebenarnya pasti itu dibutuhkan untuk tumbuhnya si tumbuhan tanaman pertanian, entah itu mungkin di bagian daunnya atau zat hijau daunnya itu biasanya dipakai itu, makanya kenapa itu juga dimasukkan. Yang di hasilnya si anit itu paling tidak berpengaruh, kebetulan gitu, karena mungkin saja di tempat lain yang misalnya kadar Mg-nya tinggi itu bisa jadi angkanya juga tidak sekecil ini gitu ya. Makanya tadi yang dibilang Na sama Ca, meskipun di situ ada yang dibagi, ada yang di akar gitu ya. Dan ini kan termasuk unsur mayor juga kalau dikaitkan sama parameter kimianya. Kenapa kok SAR itu unsurnya 3 ini? Memang ini unsur mayor yang biasanya juga diutamakan untuk dianalisis untuk sifat air secara umum. Jadi ada Na, Ca, Mg, Cl, Mg, dan masih ada beberapa lagi yang jadi unsur mayor. Itu kenapa SAR menggunakan itu dan hasilnya seperti itu. Kaitannya sama litologi, ini mungkin ada pengaruh tapi tidak ekstrim ya, pengetahuan saya. Benar, Mbak. Artinya tidak terlalu jelek gitu loh. Ya, hanya lebih besar atau Pak. lebih kecil aja sebenarnya. Tapi memang Ya, memang dari beda litologi ada angka yang berbeda juga, yang mungkin hasilnya masih sama ya di klasifikasi yang masih tetap, tapi angka hasil ujinya berbeda, cuman ketika di catatan rumus tetap sama. Ya, itu mungkin yang pembahas kedua. Sebelum ke Bu Desi, mungkin kalau ada audiens yang ingin menanyakan, not tulis ya boleh, mau nanya. Atau Mbak Ate lagi mau nanya? Cukup? Cukup Pak, nanti Anit marah. Peneng pasar malam. Oke, nggak ada? Kalau nggak ada, saya persilakan Bu Desi untuk membahas jalannya sekitar Mbak Anit. Monggo Bu Desi. Satu. Ya, terima kasih Pak Septian atas waktunya. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Wow, merdu. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu kepada Anit, salah satu anak wali saya yang telah berhasil menyelesaikan seminarnya ya. Selamat ya Anit, tetap semangat ya.